Pernahkah kamu dihina oleh orang yang seharusnya melindungimu? Pernah dianggap rendah, diremehkan, bahkan dibuang tanpa rasa kasihan, hanya karena kau tak punya apa-apa? Itulah yang dialami Naila. Menantu yang dianggap tak pantas, istri yang dicampakkan, perempuan yang diremehkan oleh suami dan mertuanya sendiri. Namun siapa sangka, perempuan yang mereka hina justru bangkit dan membalas semua luka itu, bukan dengan air mata, tapi dengan uang 5 miliar rupiah dan harga diri yang tak bisa dibeli. Inilah kisah penuh luka, dendam, dan kebangkitan. Sebuah cerita tentang bagaimana takdir berpihak pada hati yang tulus, dan bagaimana penyesalan datang terlalu terlambat. Selamat datang di Gemiteling, tempat di mana kisah nyata dan fiksi berpadu menjadi pelajaran hidup. Mari kita mulai. Suara sendok dan garpu yang beradu di meja makan besar itu terdengar begitu jelas di telinga Naila. Ia duduk dengan kepala sedikit menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Suaminya, Dimas, duduk di sampingnya dengan wajah datar, sementara sang mertua, Bu Ratna, sibuk menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Malam itu seharusnya jadi makan malam keluarga yang hangat, tapi yang terasa hanyalah dingin dan tatapan penuh penghinaan. "Jadi, kamu belum juga dapat pekerjaan tetap, Naila?" tanya Bu Ratna dengan nada yang seolah manis, tapi mengiris hati. Naila mencoba menjawab dengan sopan, "Saya sedang melamar, Bu. Beberapa perusahaan masih proses." Namun, belum sempat ia melanjutkan, Bu Ratna sudah memotong, "Proses. Dari dulu itu saja yang kamu bilang. Anak saya kerja keras banting tulang, sementara kamu cuma di rumah. Ibu mana yang tak kecewa punya menantu seperti kamu?" Dimas hanya diam, bahkan tidak membela istrinya sedikit pun. Naila mencoba tersenyum meski hatinya remuk. Ia ingin menjelaskan bahwa selama ini ia membantu bisnis kecil-kecilan dari rumah, tapi suaranya tercekat. Tatapan Bu Ratna tajam, seperti menilai setiap napas Naila adalah kesalahan. "Kalau bukan karena Dimas kasihan, mungkin kau sudah aku suruh pulang ke orang tuamu yang miskin itu," kata Bu Ratna dengan senyum mengejek. Ucapan itu membuat suasana makin panas, sementara Dimas hanya menunduk tanpa menatap istrinya sama sekali. Malam itu Naila menatap suaminya dengan pandangan penuh kecewa. "Kau tak akan berkata apapun?" tanyanya lirih. Dimas menghela napas, lalu menjawab dingin, "Sudahlah Naila, ibu cuma bicara apa adanya. Kau juga tahu, kau belum bisa berbuat banyak." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dadanya. Naila menelan ludah, menatap makanan di depannya yang kini hambar tak berselera. Di matanya, air bening mulai menggenang, tapi ia menahan agar tak jatuh di depan mereka. Setelah makan malam itu, Naila berjalan ke kamarnya sendirian. Suara tawa Bu Ratna dan Dimas terdengar samar dari ruang tamu, seolah tak terjadi apa-apa. Di balik pintu yang tertutup, Naila akhirnya membiarkan air matanya jatuh. Namun dalam diamnya, ia berbisik pelan, "Baiklah, kalau ini cara kalian memandangku, suatu hari nanti, aku akan buat kalian menyesal. Aku akan bangkit, dan dunia akan tahu siapa sebenarnya yang kalah." Pagi itu, udara di rumah keluarga Dimas terasa menyesakkan. Naila baru saja menyiapkan sarapan ketika Dimas masuk dengan wajah murung. Ia melemparkan map ke meja, membuat piring bergeser dan suara keras menggema di ruang makan. "Tanda tanganilah, Naila," ucapnya dingin tanpa menatap. Naila terpaku, map itu berisi surat cerai. Tangannya bergetar, sementara matanya memohon penjelasan. "Kenapa, Mas? Apa salahku?" tanyanya lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh detak jantungnya sendiri. Dimas tak menjawab, ia hanya berdiri dengan tangan terlipat, menatap kosong ke arah jendela. Dari arah tangga, Bu Ratna muncul dengan senyum puas di wajahnya. "Sudah, saatnya kamu sadar, Naila. Kamu bukan perempuan yang pantas untuk anakku," ujarnya sambil duduk di kursi utama. Naila menatapnya tak percaya. Ia masih mencoba memahami bagaimana keluarga yang dulu menyambutnya dengan hangat kini berubah menjadi penjara penuh kebencian. "Bu,
Saya mencintai Dimas. Saya tidak menikah untuk uang, saya hanya ingin rumah tangga yang bahagia, Naila berusaha menjelaskan sambil menahan tangis. Namun Bu Ratna menertawakannya sinis. Cinta, hahaha, cinta tak bisa membayar listrik, nak. Kau tak akan pernah cukup untuk kami. Dimas butuh istri yang sepadan, bukan beban. Dimas tetap diam. Setiap kata yang keluar dari mulut ibunya menamparkan harga diri Naila berkali-kali. Hingga akhirnya Naila menarik napas dalam-dalam, menatap suaminya lurus-lurus dan berkata, baik. Kalau ini keputusanmu, aku tak akan memaksa. Saat Naila berjalan menuju pintu, Bu Ratna sempat menahan dengan satu kalimat tajam yang akan ia ingat seumur hidup. Jangan harap bisa kembali, meskipun suatu hari kau sukses. Kami tak butuh orang sepertimu. Naila berhenti sejenak, menoleh dengan mata yang sudah basah, lalu menjawab pelan tapi tegas, ingat kata-katamu, Bu. Kadang, orang yang kalian remehkan bisa menjadi orang yang paling kalian cari di masa depan. Tanpa menoleh lagi, ia melangkah keluar dari rumah itu dengan langkah gontai, meninggalkan masa lalu yang hancur di belakangnya. Hujan turun perlahan saat Naila berjalan tanpa tujuan di tepi jalan. Bajunya basah, rambutnya menempel di wajah, tapi ia terus melangkah. Dalam hatinya yang hancur, tumbuh api kecil, api dendam yang tak akan pernah padam sampai mereka menyesali semua yang telah mereka lakukan. Malam itu, di tengah gelap dan hujan, Naila berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari, aku akan membuat mereka berlutut di hadapanku. Bukan untuk cinta, tapi untuk penyesalan. Hari-hari pertama setelah perceraian menjadi masa paling kelam dalam hidup Naila. Ia menumpang di kamar kos kecil di pinggiran kota, dengan uang tabungan seadanya dan pakaian yang hanya muat dalam satu tas ransel. Malam-malamnya diisi tangisan yang tertahan, sementara siang harinya ia berkeliling mencari pekerjaan. Tak ada yang mudah. Penolakan demi penolakan membuatnya merasa kecil dan tak berarti. Tapi setiap kali ia ingin menyerah, terngiang lagi kata-kata Bu Ratna, kami tak butuh orang sepertimu. Dan itulah yang membuat Naila terus bangkit. Setelah berminggu-minggu berjuang, ia akhirnya diterima bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di sudut kota. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk makan dan bayar kos. Hari-harinya diisi dengan mengantarkan pesanan dan membersihkan meja, sementara di sela-sela waktu istirahat, ia memandangi pelanggan yang datang dengan laptop dan pakaian rapi, membicarakan bisnis atau investasi. Di dalam hatinya muncul keinginan kuat untuk mengubah nasib. Ia ingin belajar, meski dari nol. Ia tak mau selamanya berada di titik rendah ini. Suatu malam setelah kafe tutup, Naila duduk sendirian di meja paling belakang sambil membuka ponsel bututnya. Ia menonton video tentang bisnis online, digital marketing, dan investasi kecil-kecilan. Meski tak punya modal, ia mencatat setiap poin penting di buku catatan lusuhnya. Kelelahan dan kantuk tak mampu menahan semangatnya untuk belajar. Suatu hari, aku akan punya bisnis sendiri, gumamnya sambil menatap langit-langit kafe yang remang-remang. Waktu berjalan, Naila mulai dikenal oleh pemilik kafe sebagai karyawan rajin dan jujur. Ia diberi kepercayaan lebih, dan bahkan sering diminta membantu promosi di media sosial. Dari situlah ia menemukan bakat barunya, kemampuan mengelola pemasaran digital. Ia belajar cara menarik pelanggan, menulis caption menarik, hingga membuat desain sederhana. Semua ia pelajari otodidak dengan tekad baja. Malam demi malam, ia menatap layar ponselnya dengan mata lelah tapi hati menyala. Ia tahu, perlahan, titik rendah ini akan menjadi pijakan kebangkitannya. Suatu sore, seorang pelanggan tetap yang bernama Reza memperhatikannya. Lelaki itu adalah pengusaha muda yang sering bekerja di kafe tersebut. Ia terkesan dengan cara Naila berbicara sopan dan pandai melayani pelanggan. Saat Reza tahu bahwa Naila sedang belajar digital marketing, ia menawarkan bantuan, kalau kamu sungguh mau serius, aku bisa ajari. Naila tertegun. Tawaran itu bagai cahaya di tengah gelap. Ia tak tahu,
Pertemuan sederhana di kafe kecil itu akan menjadi awal dari perjalanan besar yang mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari Naila kini mulai terasa berbeda. Ia tak lagi hanya sekadar pelayan kafe, tapi juga mulai membantu Reza mengelola bisnis fashion online miliknya. Di awal, ia hanya diminta mengurus pesan pelanggan dan promosi di media sosial. Namun, ide-ide kreatif Naila perlahan membuat penjualan naik signifikan. Reza yang awalnya sekadar ingin membantu, mulai menyadari bahwa Naila memiliki kemampuan alami dalam membaca pasar dan tren pembeli. Dalam waktu 3 bulan, omset toko online itu naik 2 kali lipat, dan nama Naila mulai diperhitungkan di kalangan bisnis kecil. Kalau kamu terus seperti ini, Naila, aku bisa jadikan kamu manajer digitalku, kata Reza suatu malam sambil tersenyum. Naila tertegun, matanya berkaca-kaca. Ia teringat pada hinaan mertuanya dulu, bahwa ia hanyalah beban, perempuan tak berguna yang tak bisa menghasilkan apa-apa. Kini, seseorang justru memuji hasil kerjanya. Ia tersenyum pelan, menunduk hormat. Terima kasih, Mas Reza. Saya akan buktikan saya pantas berada di sini. Sejak malam itu, Naila bekerja lebih keras dari sebelumnya, menolak menyerah pada rasa lelah atau kenangan pahit masa lalu. Tahun demi tahun bergulir, dan usaha yang dulu kecil kini tumbuh pesat menjadi brand fashion nasional. Reza menepati janjinya, Naila diangkat menjadi direktur digital marketing sekaligus diberi saham 10% perusahaan. Tak hanya itu, Reza mempercayakan ekspansi ke luar negeri kepada Naila. Dengan kerja keras dan kecerdasannya, Naila menjadikan brand tersebut viral di berbagai platform media sosial. Uang mulai datang, penghargaan pun berdatangan. Tapi di balik semua gemerlap itu, Naila tetap menyimpan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Meski kini hidupnya berubah total, bayangan masa lalunya masih sesekali datang. Ia teringat tatapan dingin Dimas, senyum sinis Bu Ratna, dan kata-kata yang menuduhnya hanya ingin mengincar uang. Setiap kali mengingatnya, Naila tak lagi menangis, ia justru tersenyum. Kalau dulu mereka tahu aku bisa sampai di titik ini, mungkin mereka akan menyesal, bisiknya pada diri sendiri. Namun di dalam hati, ia tahu satu hal, ia belum selesai. Belum saatnya mereka tahu siapa dia sekarang. Suatu sore, Reza menghampirinya sambil membawa undangan pertemuan bisnis besar. Besok, kamu akan mewakili perusahaan dalam tender dengan sebuah firma investasi baru. Katanya, pemiliknya orang dalam negeri yang sedang jatuh bangun mencari kerja sama. Naila mengambil undangan itu, lalu matanya membulat saat membaca nama perusahaan di dalamnya. Tangannya bergetar, perusahaan itu milik keluarga Dimas. Ia tersenyum samar, menatap langit senja di balik jendela kaca. Sepertinya, waktu untuk membalas sudah tiba. Ruang rapat itu terasa sejuk dan mewah. Dinding kaca tinggi memperlihatkan pemandangan kota yang sibuk, sementara aroma kopi dan dokumen baru memenuhi udara. Naila duduk di kursi utamanya, tampak anggun dengan setelan kerja berwarna krem dan rambut yang disanggul rapi. Namanya kini dikenal luas sebagai Nara, seorang pebisnis sukses yang disegani banyak orang. Tak ada yang tahu bahwa di balik nama itu, tersembunyi sosok Naila. Yang dulu dibuang dan dihina oleh keluarga suaminya. Hari itu, ia akan bertemu calon klien baru, seseorang yang tanpa sadar akan membuka kembali luka lama. Pintu ruang rapat terbuka. Asisten masuk lebih dulu, lalu mempersilakan seorang pria masuk dengan sopan. Selamat pagi, Pak Dimas. Silakan duduk, ucap sang asisten. Naila yang sedang membaca dokumen menegakkan punggungnya perlahan. Suara nama itu membuat jantungnya berdegup tak karuan. Saat ia menatap ke depan, pandangannya langsung membeku. Di hadapannya berdiri Dimas, mantan suami yang dulu menceraikannya tanpa rasa kasihan. Wajah Dimas tampak lelah, jauh dari sosok angkuh yang dulu selalu menundukkannya. Jasnya tampak kusam, dan matanya menunjukkan kelelahan yang dalam. Selamat pagi, Ibu Nara. Saya mewakili PT Ratna Group, ucap Dimas dengan nada sopan,
menunduk hormat tanpa mengenali siapa wanita di depannya. Naila menatapnya tanpa berkata apa-apa selama beberapa detik. Ada bagian dari dirinya yang ingin menertawakan ironi ini, tapi wajahnya tetap datar. "Silakan duduk," katanya tenang. Ia memerhatikan bagaimana Dimas berusaha menjelaskan proposal kerja sama mereka yang kini sedang terancam bangkrut. Tangannya gemetar, dan nada suaranya penuh harap. Naila tahu, ini bukan pria yang dulu memandangnya rendah. Ini pria yang sedang berjuang, yang kini membutuhkan pertolongan. Saat rapat berakhir, Naila berdiri dan menatap Dimas dengan lembut namun tegas. "Saya akan pertimbangkan kerjasamanya," ujarnya sambil menatap mata lelaki itu tajam. Dimas mengangguk penuh harap, tak tahu bahwa wanita yang dihadapinya adalah orang yang dulu ia buang. Setelah ia pergi, Naila menatap berkas di tangannya dan menarik napas panjang. Ada perasaan aneh di dadanya, campuran antara kemenangan dan perih. Ia berbisik lirih, "Kau pernah bilang aku bukan levelmu, Dimas. Sekarang, akulah yang menentukan nasibmu." Malam itu, Naila duduk di depan jendela apartemennya, menatap gemerlap lampu kota yang memantul di matanya. Ia memutar kenangan masa lalu, malam saat ia diusir, hari ketika ia berjalan di bawah hujan tanpa arah. Dan kini, nasib membalikkan keadaan dengan begitu indah. Namun, Naila tahu ini baru permulaan. Balas dendam yang sesungguhnya belum dimulai, dan waktunya akan segera tiba untuk membuat Dimas dan mertuanya menyesal telah meremehkannya. Hari itu langit mendung ketika sekretaris Naila masuk ke ruang kerjanya dengan wajah ragu. "Bu Nara, ada seorang wanita tua di lobi. Katanya ingin bertemu langsung." Ia menyebut namanya, "Bu Ratna," ucapnya pelan. Naila yang sedang menandatangani dokumen berhenti seketika. Nama itu menghantam ingatannya seperti badai. Ia menegakkan badan, mencoba mengatur napas. "Biarkan dia masuk," katanya akhirnya, dengan nada tenang namun penuh tekanan dalam dada. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka, dan sosok yang dulu mengusirnya kini berdiri di depan matanya. Bu Ratna tampak berbeda jauh dari terakhir kali Naila melihatnya. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan langkahnya goyah. Tak ada lagi kemewahan, tak ada lagi kesombongan. Dengan suara lirih, ia berkata, "Selamat siang, Bu Nara. Maaf sudah mengganggu. Saya datang untuk meminta bantuan." Naila hanya diam, menatap wanita itu dengan ekspresi profesional, seolah mereka tak pernah saling mengenal. "Silakan duduk," katanya akhirnya. Bu Ratna duduk pelan, menunduk dalam, seperti seseorang yang membawa beban besar di pundaknya. Saya dan anak saya sedang kesulitan besar," ujar Bu Ratna, suaranya bergetar. "Perusahaan kami hampir bangkrut. Kami punya banyak utang, dan rumah kami terancam disita. Tolonglah kami, Bu. Tolong bantu anak saya, dia sudah kehilangan segalanya." Setiap kata itu seperti cambuk bagi Naila. Dulu, wanita ini yang menamparnya dan mengusirnya dari rumah tanpa belas kasihan. Sekarang, wanita yang sama memohon di depannya, bahkan tanpa tahu bahwa orang yang ia mintai bantuan adalah menantunya sendiri. Ada perasaan getir di dada Naila, bukan kebencian, tapi kepuasan yang tenang. Naila menatap Bu Ratna dalam-dalam, lalu berkata lembut, "Saya menghargai keberanian Ibu datang ke sini. Tapi saya perlu waktu untuk mempertimbangkan." Bu Ratna mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu Nara. Saya tak tahu harus kemana lagi. Anak saya, dia benar-benar terpuruk." Naila hanya tersenyum tipis. "Saya akan hubungi Ibu kembali nanti." Ketika wanita tua itu pergi, Naila menatap keluar jendela, hujan mulai turun, sama seperti dulu, saat ia diusir dengan hinaan. Namun kini, hujan itu tak lagi membawa air mata. Hanya ketenangan dan rasa puas yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Malamnya, Naila menatap foto lamanya di ponsel, foto dirinya bersama Dimas dan Bu Ratna di awal pernikahan dulu. Semua senyum di foto itu kini terasa palsu. Ia menutup layar ponselnya perlahan, lalu bergumam pelan, "Dulu kalian buang aku seperti sampah.
Sekarang, kalian datang padaku memohon pertolongan. Senyum kecil muncul di wajahnya. Namun Naila bukan wanita yang kejam, ia ingin membalas, tapi dengan cara yang elegan. Dan esok hari, ia sudah tahu persis bagaimana caranya membuat mereka menyesal, tanpa harus menyentuh sedikit pun harga dirinya. Malam itu, Naila duduk di ruang kerjanya seorang diri. Lampu kota terlihat berkelip dari balik jendela besar, sementara di mejanya tergeletak sebuah amplop bersegel dengan logo perusahaan miliknya. Di dalamnya, tersimpan sesuatu yang akan menjadi titik balik dari semua luka masa lalunya, sebuah cek bernilai 5 miliar rupiah. Ia menatap kertas itu lama, bibirnya mengulas senyum kecil. Dulu, kalian pikir harga diriku tak seberapa. Sekarang, biar uang ini menjadi pelajaran bahwa harga diri tak bisa dibeli, gumamnya pelan. Esok paginya, sebuah transfer besar masuk ke rekening perusahaan milik Dimas melalui lembaga amal, Nara Foundation, tanpa identitas jelas pengirimnya. Hanya ada satu kalimat dalam memo transaksi. Untuk keluarga yang pernah merendahkan seseorang tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Berita itu langsung mengguncang keluarga Dimas. Ia dan Bu Ratna menatap layar ponsel mereka dengan tangan bergetar, mata tak percaya melihat angka yang begitu besar, 5 miliar rupiah. Siapa yang mau memberi kita uang sebanyak ini? Tanya Bu Ratna dengan suara parau. Dimas mencoba mencari tahu. Ia menghubungi pihak bank, tapi semua informasi pengirim dirahasiakan. Ia bahkan datang ke kantor lembaga amal itu, namun staf hanya mengatakan bahwa dana tersebut adalah bantuan dari donatur anonim. Setiap langkah penyelidikan Dimas seperti menuntunnya pada kebingungan yang semakin dalam. Kenapa seseorang yang bahkan tak kami kenal mau membantu kami sebesar ini? Katanya lirih. Bu Ratna hanya bisa menatap uang itu dengan mata berkaca-kaca. Mungkin ini balasan atas kebaikan kita dulu. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa tak tenang, entah kenapa ia merasa seperti pernah berhutang pada seseorang di masa lalu. Sementara itu, Naila duduk di ruangannya sambil menatap laporan keuangan yang menampilkan transaksi tersebut. Ia tak butuh pengakuan, tak butuh mereka tahu siapa dirinya. Baginya, balas dendam sejati adalah ketika mereka bersyukur atas kebaikan orang yang dulu mereka hina tanpa tahu bahwa orang itu kini menyelamatkan mereka. Ia menutup laptopnya, menghela napas panjang, dan menatap keluar jendela. 5 miliar ini bukan hadiah, katanya pelan, ini pengingat bahwa aku tak perlu membalas dengan kemarahan. Aku cukup menunjukkan siapa yang sebenarnya menang. Namun hati kecilnya masih bergetar. Karena meski ia berhasil membuktikan kekuatannya, bagian dari dirinya masih ingin melihat mereka, ingin tahu seperti apa wajah penyesalan Dimas dan Bu Ratna saat mengetahui kebenaran nanti. Dan Naila tahu, waktu untuk membuka semua rahasia itu sudah semakin dekat. Hari itu, kantor Dimas mendadak riuh. Media online mulai menulis berita tentang seorang pengusaha muda sukses bernama Naila Arsita, pendiri yayasan Nara Foundation, yang baru saja menyalurkan dana sosial sebesar 5 miliar untuk membantu beberapa perusahaan kecil bertahan dari krisis. Wajah Naila terpampang di layar televisi di ruang rapat perusahaan Dimas. Semua karyawan terpaku, sementara Dimas membeku. Ia nyaris menjatuhkan ponsel yang digenggamnya. Bu Ratna yang ikut hadir hanya bisa menatap layar itu dengan wajah pucat. Nah, Naila, suaranya serak, seperti tak percaya pada apa yang dilihatnya. Dimas menatap layar dengan mata membulat. Wajah itu, suara itu, senyum itu, semuanya milik perempuan yang dulu ia hina, ia buang dari hidupnya tanpa rasa bersalah. Ia teringat saat Naila menangis di depan rumah ibunya, membawa koper dan kehamilan yang tak sempat tumbuh karena tekanan batin. Semua kenangan pahit itu menamparnya bertubi-tubi. Jadi, uang 5 miliar itu, suaranya terhenti di tenggorokan. Ia tahu jawabannya tanpa perlu penjelasan siapapun. Itu bukan bantuan dari orang asing. Itu adalah tamparan dari masa lalu, balasan dari perempuan yang dulu dianggap tak berharga. Bu Ratna perlahan duduk,
air matanya jatuh membasahi pipi. Aku telah menghancurkan hati perempuan sebaik itu, katanya sambil menutup wajah. Ia ingat bagaimana dirinya menyebut Naila, beban, memaksanya keluar dari rumah dengan hinaan. Kini semua kata-kata itu berbalik menjadi luka di hatinya sendiri. Sementara Dimas hanya bisa menatap kosong ke arah televisi. Di layar, Naila sedang tersenyum hangat saat diwawancara. Saya percaya, setiap luka bisa menjadi kekuatan bila kita memilih bangkit, bukan membalas dengan kebencian, ucapnya di depan kamera. Kalimat itu seperti peluru yang menembus jantungnya. Berita itu menyebar cepat, dan dalam sekejap semua orang tahu siapa Naila sebenarnya. Telepon Dimas berdering tak henti, teman, investor, bahkan rekan kerja bertanya apakah ia benar mantan suami dari Naila Arsita yang sekarang jadi pengusaha sukses. Ia menutup ponselnya dan bersembunyi di ruangannya, menunduk dalam penyesalan yang begitu dalam. Kenapa aku tak pernah melihat nilainya dulu? Bisiknya pelan. Sementara di seberang kota, Naila menatap berita yang sama di layar ponselnya. Tak ada senyum kemenangan, hanya ketenangan. Ia tahu, inilah saat yang selama ini ia tunggu, saat kebenaran akhirnya menyingkap segalanya tanpa ia harus berbicara satu kata pun. Hari itu, langit mendung menggantung di atas gedung tinggi tempat Naila berkantor. Seorang resepsionis mengetuk pintu ruangannya. Bu Naila, ada 2 tamu yang memohon bertemu. Mereka bilang, keluarga ibu. Naila terdiam sejenak. Ia tahu siapa yang datang bahkan sebelum nama mereka disebut. Persilakan masuk, ucapnya tenang, meski dadanya berdebar. Pintu terbuka perlahan, menampakkan sosok Dimas dan Bu Ratna dengan wajah tertunduk. Mereka tampak jauh berbeda dari dulu, tak lagi angkuh, tak lagi meninggikan dagu. Dimas menatapnya lama, lalu berbisik lirih, Naila. Naila berdiri, menatap mereka tanpa senyum, tanpa marah. Hanya tatapan dingin yang tenang, namun penuh makna. Silakan duduk, saya tidak punya banyak waktu, ujarnya datar. Bu Ratna langsung menunduk, air matanya menetes. Naila, maafkan kami. Ibu dulu salah menilaimu. Ibu terlalu buta oleh gengsi. Andai ibu tahu kau akan jadi seperti ini, ibu takkan mengusirmu begitu kejam. Naila menatap mereka bergantian. Kalimat terakhir itu yang membuat saya yakin, kalian menyesal bukan karena perbuatan kalian, tapi karena hasil akhirnya berbeda dari yang kalian harapkan. Suasana ruangan mendadak sunyi. Dimas terdiam, hatinya seperti diremas. Ia menunduk, menyesap napas panjang sebelum berkata, aku hancur, Naila. Aku kehilangan segalanya. Aku cuma ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal. Naila menatapnya tajam. Menyesal karena aku berhasil, atau karena kau gagal? Ucapnya pelan, namun setiap katanya menusuk seperti pisau. Dimas terdiam tak sanggup menjawab. Ia kemudian berdiri, berjalan mendekat, dan meletakkan selembar kertas di atas meja. Ini surat kepemilikan saham perusahaanmu. Aku sudah beli semuanya lewat anak perusahaan. Kau tak lagi punya apapun di sana. Tapi jangan khawatir, aku takkan menghancurkanmu seperti dulu kau menghancurkan aku. Dimas terkejut, tapi Naila melanjutkan dengan tenang, karena beda kita sederhana, dulu aku dicintai dengan pamrih, sekarang aku berdiri tanpa butuh siapapun. Saat mereka pamit, Bu Ratna memeluk lutut dan menangis di depan meja Naila, namun Naila hanya memejamkan mata. Tak ada amarah, tak ada air mata. Ia sudah melewati masa itu. Ia tak butuh balas dendam dengan kata-kata, karena kenyataan sudah berbicara. Dan ketika pintu tertutup, Naila duduk kembali sambil menarik napas panjang. Hatinya terasa ringan, untuk pertama kalinya bebas. Sejak pertemuan itu, hidup Dimas dan Bu Ratna berubah menjadi bayangan dari masa lalu mereka sendiri. Semua yang dulu mereka banggakan, kekayaan, status, dan gengsi, menguap satu persatu. Perusahaan Dimas kini berada di bawah kendali Naila. Namun, alih-alih menghancurkannya, Naila justru memperbaiki sistem dan menyelamatkan ratusan karyawan dari PHK.
Ia membuktikan bahwa kekuatannya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun. Berita tentang mantan istri yang menolong perusahaan suaminya sendiri menjadi viral di mana-mana. Banyak yang menyebut Naila sebagai sosok yang elegan dalam membalas dendam, balas dengan keberhasilan, bukan kebencian. Sementara itu, Dimas hanya bisa menatap layar berita dengan wajah kosong. Setiap kali nama Naila disebut, dadanya terasa sesak. Ia sadar, perempuan yang dulu ia hina sebagai beban ternyata adalah anugerah yang ia sia-siakan. Ia mencoba menghubunginya lagi, namun semua pesannya tak pernah dibalas. Ia datang ke rumah lama mereka, tapi penjaga mengatakan rumah itu kini menjadi panti asuhan yang dibiayai penuh oleh Yayasan Nara Foundation. Ironisnya, rumah yang dulu ia tinggali dengan kesombongan kini menjadi tempat berlindung bagi anak-anak yatim yang penuh kasih. Ia berlutut di depan gerbang, menatap papan nama itu dengan mata berkaca-kaca. "Kau benar-benar sudah menang, Naila," bisiknya pelan. Di sisi lain, Bu Ratna hidup dalam penyesalan yang tak berujung. Ia sering mengunjungi panti itu diam-diam, membawa makanan dan pakaian untuk anak-anak di sana. Kadang ia hanya berdiri di kejauhan, melihat senyum Naila saat bermain dengan mereka tanpa pernah berani menyapa. Ia tahu, tak ada kata maaf yang cukup untuk menebus dosa menghina seseorang yang kini lebih tinggi darinya dalam segalanya, bukan hanya harta, tapi juga hati. Sementara Naila, di ruang kerjanya yang luas, menatap foto lamanya bersama Dimas yang sudah disimpan dalam laci. Ia tersenyum kecil, lalu memasukkannya ke dalam amplop. "Dendamku sudah selesai," gumamnya lirih. Bukan karena ia sudah melupakan, tapi karena ia sudah menang. Ia sudah menunjukkan pada dunia bahwa kehancuran bisa menjadi bahan bakar menuju kebangkitan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur dengan hati yang benar-benar damai, tanpa amarah, tanpa air mata, hanya rasa lega yang menenangkan. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhir itu. Hidup Naila berjalan tenang, meski bayangan masa lalu kadang masih mengetuk pintu ingatannya. Ia kini lebih fokus pada yayasan dan proyek sosialnya. Setiap hari, ia dikelilingi anak-anak yatim yang memanggilnya Bunda Naila dengan senyum tulus. Namun di balik ketenangan itu, masih ada sedikit ruang di hatinya yang belum benar-benar sembuh, ruang yang dulunya diisi oleh rasa cinta dan luka yang sama besarnya. Suatu malam, seorang petugas keamanan datang membawa sepucuk surat. "Bu Naila, ada seseorang menitipkan ini di depan gerbang. Katanya dari orang yang ibu kenal." Naila membuka amplop itu perlahan. Tulisan tangan di atas kertas putih membuat dadanya bergetar. Itu tulisan Dimas. Isinya singkat, tapi berat. "Aku tahu aku tak pantas menemuimu lagi. Tapi aku ingin kau tahu, aku belajar banyak dari luka yang kubuat sendiri. Aku ingin berterima kasih karena kau tidak menghancurkan hidupku, padahal kau bisa. Dan jika waktu bisa diulang, aku akan memilih mencintaimu dengan cara yang benar. Dimas." Naila membaca surat itu berulang-ulang, hingga akhirnya air matanya jatuh untuk pertama kali setelah sekian lama. Tapi kali ini bukan air mata sakit, melainkan lega. Ia memejamkan mata, tersenyum kecil, lalu membakar surat itu di balkon rumahnya. Api kecil menari di ujung kertas, perlahan menghapus huruf-huruf yang dulu membuatnya hancur. "Tak perlu lagi maaf yang terucap," katanya pelan. "Karena aku sudah memaafkan, bahkan sebelum kau sempat meminta." Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang ke panti asuhan milik Yayasan Naila. Ia tak berkata apapun, hanya menyerahkan amplop berisi sertifikat tanah warisan keluarga Dimas. "Untuk anak-anak ini," katanya lirih, tanpa berani menatap wajah Naila. Naila menerima tanpa banyak bicara. Ia tahu, itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi bentuk maaf dari seorang ibu yang akhirnya sadar arti kebahagiaan sejati. Malam itu, Naila menatap langit dengan tenang. Ia tak lagi ingin balas dendam, tak lagi ingin pembuktian. Yang tersisa kini hanya kedamaian. Dendamnya telah terbayar, bukan dengan uang, tapi dengan ketenangan yang tak ternilai. Pagi itu,
Matahari terbit dengan lembut di balik jendela besar ruang kerja Naila. Ia duduk menatap secangkir teh hangat di tangannya, menikmati ketenangan yang dulu tak pernah ia rasakan. Sudah lama sejak ia berhenti memikirkan masa lalu. Tak ada lagi nama Dimas atau Bu Ratna yang memenuhi pikirannya. Yang tersisa hanyalah rasa syukur karena semua luka yang dulu menghancurkan, kini justru menjadi fondasi kekuatannya untuk berdiri tegak. Ia berjalan keluar menuju halaman panti asuhan, menyapa anak-anak yang sedang bermain. Tawa mereka menggema di udara, memantul di dinding-dinding yang dulu penuh tangis. Naila tersenyum, menyadari bahwa hidupnya kini bukan tentang balas dendam, tapi tentang memberi arti. Dulu aku ingin membuat mereka menyesal, gumamnya dalam hati. Tapi kini aku sadar, aku tidak perlu membuat siapapun kalah untuk merasa menang. Di tempat lain, Dimas berdiri di tepi pantai, menatap laut dengan pandangan kosong. Ia telah kehilangan segalanya, tapi di hatinya, ia menyimpan satu pelajaran besar, bahwa cinta tanpa penghargaan hanya akan melahirkan penyesalan. Ia tak lagi mencari Naila, karena ia tahu, perempuan itu telah melangkah terlalu jauh untuk dijangkau. Yang tersisa untuknya hanyalah doa, semoga Naila bahagia, meski bukan dengannya. Sementara Bu Ratna hidup tenang di rumah kecilnya di kampung, sering mengajar anak-anak mengaji dan menyebut nama Naila dalam setiap doanya. Ia tahu, penyesalan itu abadi, tapi maaf Naila telah membuat hatinya tenang. Malam terakhir sebelum ulang tahunnya yang ke-30, Naila menulis di buku catatannya. Aku sudah membalas semuanya, bukan dengan kebencian, tapi dengan keberhasilan. Aku bukan lagi korban, aku adalah pemenang, bukan karena mereka kalah, tapi karena aku berhenti berperang. Ia menatap langit malam dengan senyum damai. Di matanya tak ada lagi dendam, hanya kebahagiaan yang sederhana, bisa memaafkan, bisa berdiri tanpa benci, dan bisa hidup tanpa rasa takut. 5 miliar rupiah yang dulu menjadi simbol balas dendam kini hanya angka. Yang benar-benar berharga adalah dirinya sendiri, perempuan yang pernah diinjak, tapi kini terbang tinggi tanpa menendang siapapun di bawahnya. Dan di sanalah kisah Naila berakhir, bukan dengan tangisan, tapi dengan senyum kemenangan yang tulus. Karena pada akhirnya, balas dendam terbaik adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Tak semua balas dendam harus dengan air mata, teriakan, atau amarah. Kadang, cukup dengan membuktikan bahwa kita bisa bahagia tanpa mereka yang pernah menyakiti kita. Seperti Naila, yang memilih membalas hinaan dengan kesuksesan, dan menjadikan luka sebagai kekuatan untuk berdiri sendiri. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukan ketika orang lain jatuh, tapi ketika kita bisa berjalan tanpa menoleh ke belakang lagi. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu, agar tak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di Gemiteling. Tempat di mana luka berubah menjadi kekuatan, dan setiap air mata punya arti.